Hello everyone, saya pada hari ini akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelum itu, nama saya Andre Jeremia Dareno, NIM saya 1920 1083. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Ada 3 subbidang studi yang berhubungan dengan interaksi komputer. 1. Ergonomi, di mana interaksi manusia komputer berkaitan dengan bentuk fisik dari mesin. Yang kedua, faktor manusia berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Yang ketiga, interaksi manusia dan komputer mengkaji bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi antara ilmu komputer desain terkait dengan manusia dengan komputer. Bagi para perancangnya, alat fisik interaksi antar muka komputer sering diuji sehingga memungkinkan pertukaran informasi. Beberapa spek yang menjadi fokus dalam perancangan sebuah antarmuka. 1. Metodologi dan proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antarmuka. 2. Metode implementasi antarmuka. 3. Metode evaluasi dan perbandingan antarmuka. 4. Pengembangan antarmuka baru. 5. Mengembangkan sebuah deskripsi dan prediksi atau teori dari sebuah antarmuka baru. C. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun interface atau antarmuka. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun interface. 1. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. 2. Informasi, ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. 3. Penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. 4. Teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, tanya jawab, survei, offline atau online, interview, dan yang lainnya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi interface. Faktor manusia mempengaruhi sistem komputer yang terdiri dari 3 aspek, yaitu hardware, software, dan brainware. Sedangkan untuk manusia, faktor yang mempengaruhi interface antara lain 1. Penglihatan, 2. Pendengaran, 3. Sentuhan, 4. Model sistem pengolahan. Ya, itu saja aspek-aspek interface. Aspek
ergonomi. Aspek ergonomi dalam IMK merupakan suatu bidang studi yang menangani perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. 1. Keuntungan penerapan ergonomi. Produktivitas meningkat, aktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Hasil kerja lebih baik karena sistem yang dioperasikan lebih familiar. Dan yang terakhir, efisien dan efektif dalam pengoperasian sistem. 2. Aspek ergonomi dalam IMK sangat dipengaruhi oleh manusia, perilaku, budaya, sistem kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kalau di dalam komputer, peralatan teknologi informasi itu yang di aspek ergonomi dilingkupi oleh hardware atau sistem piranti yang terbaru atau yang mudah dikenal dengan interaksi yang mudah diingat. Dapat menerima aplikasi dalam permasalahan yang komplit supaya cepat memberikan dan dapat menjaga dan mendeteksi kesalahan dari aspek manusia dan software. Sedangkan software dapat melakukan interogatif dengan brainware dan hardware dengan cepat, memberikan informasi dalam mengurangi kesalahan sistem logika apabila keluar dari konsep sistem informasi. 3. Prinsip-prinsip ergonomi. 1. Prinsip fisikal. Jadikanlah segala sesuatu mudah dijangkau. Bekerja dengan tinggi yang sesuai, bekerja dengan postur yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, meminimalkan keletihan atau kepenatan, mengurangi pengulangan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Prinsip kognitif, ini sama dalam prinsip-prinsip dari prinsip ergonomi. Kita lanjut. Pencahayaan. Tujuan pencahayaan: A. Menghindari user dari cahaya terang langsung dari pantulannya. B. Memperoleh keseimbangan antar kecerahan layar dan kecerahan pencahayaan yang ada di depan user. C. Menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. D. Memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. 5. Sumber cahaya. 6. Gangguan suara. Dan itu saja dari saya dalam interaksi komputer dan manusia. Interaksi manusia dan komputer. Dan ini referensi saya dalam saya mengerjakan interaksi manusia dan komputer. Jadi sekian dan terima kasih.